Oke, Bapak Ibu lihat Alkitab Anda. Buka Alkitab Anda di Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Tema yang saya kasih, iman mengubahkan keadaan. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan 41. Bapak Ibu kalau sudah menemukan, saya tidak akan baca semua. Saya akan jelaskan beberapa hal. Bapak Ibu simak saja dengan kondisi Alkitab Anda terbuka. Singkat cerita, suatu hari dikatakan di sini, waktu hari sudah petang, Yesus ngomong sama muridnya. Dia bilang gini, mari kita bertolak ke seberang. Nah, saya melihat ini Yesus sedang mengajak muridnya untuk mengalami sebuah tantangan yang baru, bertolak ke seberang. Lalu di 36 ini dikatakan begini, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak. Jadi mereka ikut Yesus, mereka bertolak. Dan kitab saya mencatat membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kalau saya lihat di film cuma satu perahu, sebenarnya di sini perahu-perahu lain juga. Saya lihat di New King James juga sama, ada perahu-perahu yang lainnya. Jadi kalau di film cuma digambarkan satu perahu, sebenarnya lebih dari satu. Oke. Nah, singkat cerita di 37 masalah muncul. Apa itu? Lalu mengamuklah taufan. Nggak ngomong taufan yang biasa, tapi di sini ngomong sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Oh, ini masalah besar ini. Ya, masalah besar saya bilang. Jadi diajak bertolak, bertualang, mengalami sebuah tantangan yang baru. Baru sebentar tantangan itu muncul. Taufan yang sangat dahsyat menghantam. Pak, Bu, coba kita renung-renung dikit, kadang hidup kita kayak begitu. Tuhan bawa kita ke tempat yang baru, Tuhan bawa kita ke sebuah tantangan baru. Tiba-tiba datang tuh taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu. Katakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, katakan itu rumahmu sedang bermasalah, rumah tanggamu ternyata sudah bermasalah, rekening di bankmu sudah bermasalah. Alkitab saya mencatat begini, 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur, diberikan sebuah tilam. Bagus, berbahagialah orang dalam kondisi apapun selalu ada Yesus dalam rumah tangganya. Amin. Sepi sekali. Ini kita GBI kan? Harusnya semangat. Amin. Kamu kasih saya amin, berarti kamu kasih saya feedback. Saya sedang ngomong firman Tuhan, kasih saya feedback. Gini, berbahagia orang yang bawa Yesus dalam keluarga dia, dalam rumah tangga dia. Berbahagia orang bahwa tetap ada Yesus dalam perusahaan dia. Sebagian orang berpikir, ya, kenapa saya mesti begitu? Yang penting setiap hari Minggu saya beribadah di sini. Pak, Bu, pastikan Yesus itu selalu bersama Anda. Gini, pada waktu itu Yesus sedang tidur diberikan sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid ini terlalu cepat cemas, karena dia lihat sikon, matanya lihat sikon, telinganya dengar sikon. Ini taufan yang sangat dahsyat, Guru. Ombak sangat dahsyat menyembur masuk. Ini perahu sudah mulai penuh dengan air. Sebentar lagi tenggelam dan mati. Kurang lebih begitu. Memang nggak ngomong gitu. Dia cuma ngomong kita binasa. Wajar saja kalau manusia berkata begitu. Tapi yang saya mau ajarkan di pagi ini singkat dan jelas, karena kondisi waktu diberikan. Saya ngomong gini, Pak, Bu. Saya sering bertemu dengan orang-orang Kristen dengan kondisi yang seperti begitu. Jadi dia dalam sebuah permasalahan besar, dia selalu ngeluh sama Tuhan dan ngomong sama Tuhan, Tuhan, kau tak peduli sama aku.
Tuhan, di mana Engkau? Ya, Tuhan nggak ada di mana-mana. Tuhan ada di sampingmu. Yehova Syamah, amin. Tuhan Maha Hadir. Seringkali saya melihat hanya doa keluh kesah. Kadang sudah bercampur dengan kekecewaan, karena mereka berpikir doa sekian kali Tuhan tidak jawab. Kalau Anda tadi menonton video tadi yang saya minta ditayangkan itu bukan dari satu gereja. Setiap gereja pasti ada 2-3 orang kesaksian. Pasti ada. Ibu yang asap urat lama itu di GBI pada Dita, itu yang pakai baju kuning itu. Saya pernah pelayanan situ. Saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih. Mungkinkah doamu sudah sekian lama kau naikkan, kamu belum melihat jawabannya Tuhan? Hari ini saya mau ngajar Anda untuk menggunakan kuasa yang sudah ada di dirimu, yang selama ini tidak beroperasi karena kamu tidak tahu cara menggunakannya. Banyak orang seperti kayak begini, polisi. Dia polisi, dia punya seragam. Tetapi satu hal, pistol boleh di sini, tapi minta maaf, pencuri datang, disibuk mencari pistol. Pada pistol sudah nempel di sini, tapi disibuk cari pistol. Dia bilang, kalau bisa kau pinjam aku pistol tuh untuk saya tembak itu orang. Bereaksi, Pak, Bu, Anda mungkin berasa lucu, tapi saya sering menemukan kondisi inilah yang sedang terjadi. Kalau kondisi ini tidak sedang terjadi, tidak mungkin ada begitu banyak jemaat setiap hari masuk ke handphone saya untuk minta didoakan. Bapak Ibu nggak percaya? Satu hari bisa 20 orang. 20 orang. Saya sebenarnya mau ngomong begini. Saya rindu jemaat itu belajar. Habis belajar, pinter, dan praktekkan, rasakan sendiri bagaimana kuasa itu. Pak, Bu, gini, 39. Ia pun bangun, Yesus bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Saya suka ini ayat. Saya suka bagaimana Yesus bangun. Bangun itu berbicara, kamu mungkin sekian lama sudah berdoa tidak dijawab oleh Tuhan. Sekarang saatnya kamu bangun. Sekarang saatnya bangkitkan semangatmu, bangkitkan imanmu. Pak, gimana bisa bangkitkan iman? Gampang saja. Di kitab Roma tertulis, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kalau Anda tidak punya iman, datang ke gereja, Anda dengar firman begini, pasti imanmu akan naik. Saya sengaja kalau saya lagi pelayanan, saya selalu kasih bukti buat orang lihat apa yang sudah saya lakukan, supaya iman mereka tuh naik, supaya mereka yang sakit, mereka berpikir masih ada harapan ya ternyata ya. Pak, Bu, saya pernah melayani di rumah sakit. Ada orang non-Kristen, anaknya sakit. Mentor saya suruh saya doakan dia. Saya harus berdoa cukup jauh naik taksi ke Pantai Indah Kampung. Waktu itu belum ada aplikasi Grab dan taksi pun jarang-jarang sekali. Pokoknya singkat cerita, saya sampai di situ, saya doakan. Besoknya mentor saya juga ngomong gini, Hendrik, kamu kembali ke sana. Ya, saya bilang, kemarin sudah. Dia bilang, kamu mau taat atau tidak? Oh yaudah, kalau mentor saya sudah ngomong gini, ya saya taat. Pergi lagi, lakukan hal yang sama lagi, tumpang tangan. Kali ini dokter pun bingung, kenapa kanker leukemia bisa hilang. Dia nggak percaya, tahan lagi. Ibunya lapor ke saya bilang, terserah ibu. Ibu mau percaya di hasil tes yang ada, atau ibu mau percaya sama dokter yang masih mau menahan? Terserah ibu. Yang penting bagian saya sudah selesai. Saya pulang. Enggak ditemukan, hilang. Nggak masuk akal, Pak, Bu. Nggak masuk akal. Saya belajar satu hal. Kamu yang sudah mati semangatnya, kamu harus bangkit. Kamu harus bangkit, cari Yesus. Amin. Kamu harus baca firman, timbulkan iman. Amin.
Di dalam dirimu akan berkata, masih ada harapan. Udah hampir mau tenggelam kok Pak Bu, perahu. Menandakan sudah nggak ada harapan lagi. Bentar lagi udah tenggelam. Tapi lihat Yesus, dia bangun. Yesus bangun kemudian nggak ngomong, mari kita memuji menyembah Tuhan. Ada kamu temukan di situ? Cek kalau ada. Nggak ada di kasus ini. Nggak ada. Saya cuma temukan satu, Yesus berfirman. Amin. Kok ragu-ragu? Anda baca Alkitab Anda. Cek. Silakan cek. Ada Yesus kemudian, mari kita bernyanyi. Nggak ada. Yang saya tahu cuma dia bangun dan menghadik angin itu dan berkata pada danau itu, Pak, Bu, ini firman dengan alam. Bisakah terjadi? Sudah gini aja. Kejadian pasal 1. Alam diciptakan oleh apa? Itu Ibu, luar biasa. Kamu berarti tahu Alkitab, kau baca Alkitab. Alam itu diciptakan dengan firman. Maka berfirmanlah Tuhan jadi ini, maka berfirmanlah jadi begini. Amin kan? Amin. Dan sekarang di zaman Yesus, masa dia nggak bisa mengendalikan itu? Danau, angin, taufan, masa dia nggak bisa mengendalikan itu? Bapak Ibu tahu? Kemarin saya pelayanan di daerah Melolo, dibilang ke saya oleh tim yang membawa saya. Rekan saya bilang gini, yang hadir nanti ada lebih dari 500. Oh, saya sangat semangat. Saya mau lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di sana. Ketika lagi KKR, hujan rintik mulai datang. Pak kepala sekolah dari awal sudah bilang, Pak, mulai cepatan Pak. Saya dalam hati, ya biarin aja. Dia mau mendung, biarin aja. Mulai rintik. Saya ngomong sama langit, kamu jangan mengacau. Dalam nama Yesus, berhenti hujan. Berhenti apa Pak? Murid saya saksinya. Berhenti. Murid saya saksinya. Masih ada rekan lagi satu. Masih ada istri saya lagi. 3 orang saksi sudah cukup. Kemudian lagi tengah khotbah. Di tengah, aduh, hujan besar Pak Bu. Hujan besar. Sampai basah di mana semua. Saya cuma ngomong kepada Tuhan, Tuhan, iblis tidak akan bisa berbuat lebih panjang lagi untuk acara ini. Dia harus berhenti hujan ini. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba berhenti dan matahari keluar. Iblis kalah. Kenapa? Kalau hujan deras, nggak bisa atalkol Pak Bu. Nggak bisa atalkol, becek, basah. Tenda yang dipasang juga sempit, kecil, nggak memungkinkan. Saya mau belajar dari Yesus. Maukah Anda belajar dari Yesus bahwa dia bangun dan menghadik? Kalau kamu selama ini tak pernah baca Alkitab, gimana kamu tahu apa yang kamu ucapkan nanti? Kamu nggak punya firman. Itu Yesus bisa hadik karena dia ada firman dalam diri dia. Yohanes pasal 15. Kalau kamu ada di dalam Tuhan, Tuhan ada dalam kamu. Itu firman hidup dalam dirimu. Kamu akan punya otoritas dan wibawa ilahi dan berkata, diam, tenang, berhenti. Sebaliknya, kalau Anda tidak punya firman, itu nggak akan bisa terjadi. Pak Bu, saya sangat mengajarkan hal yang penting. Perhatikan ini. Yesus, dia bangun, dia hadik angin itu dan bilang pada danau itu, diam, tenanglah. Alkitab saya mencatat, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu bisa diubahkan. Seringkali orang menyerah dengan keadaan dan mereka berkata, Pak, keadaan saya sudah begini, kanker stadium 4. Itu kenapa? Kalau gitu kamu menunggu mati. Saya akan bilang, selama kamu dikasih nafas, berarti kamu bisa berdoa. Jangan kalah dengan keadaan. Jangan dikondisikan oleh keadaan. Seringkali saya pelayanan KKR di Kalimantan Barat, saya suruh tim, saya sudah bergerak. Tapi ketika WL tidak taat, WL bilang apa? Hujan deras Pak. Pak, Pastor, hujan deras. Saya bilang, kau punya mulut kan? Kau punya mulut kan? Perintahkan, berhenti. Kenapa nggak berani perintah berhenti? Nggak enak Pak. Pak, Bu, gini sekarang saya mau kasih tahu. Urusannya untuk Tuhan, semua sah-sah saja. Amin.
Kalau buat saya ya, kalau semua urusan buat Tuhan, sah-sah saja semua di bawah kendali kamu. Kau perintah berhenti, berhenti. Kenapa saya mesti basah? Bapak Ibu kan nggak pernah lihat daerah saya, karena saya cuma dikasih 30 menit, singkat dan jelas. Saya nggak bisa putar video pelayanan di tempat saya, itu lumpur semua. Kalau saya masuk ke daerah situ, tidak ada pelayanan yang saya akan tuju untuk KKR. Kalau hujan, itu pasti licin, motor pasti jatuh. Dan saya selalu bilang sama istri saya, di dalam nama Yesus kita berdoa, hujan gak akan turun saat kita masuk. Kalau kita udah keluar, mau hujan, terserah. Saya udah selesai. Dan saya selalu melihat itu terjadi. Kenapa? Firman berkuasa atas keadaan. Seringkali Tuhan mengajarkan kepada kita, umatnya, jangan gampang menyerah. Terlalu gampang dikit-dikit menyerah. Menyerah pada keadaan, dikondisikan oleh keadaan. Oh Pak, kaki saya kan begini sakit Pak, makanya gak bisa ke gereja. Oh gitu ya? Di mana imanmu? Kalau Yesus hidup di tahun 2026, dia akan berkata, di mana imanmu? Aktifkan imanmu. Aktifkan imanmu. Perkatakan firman. Ubah keadaanmu. Jangan keadaan yang mengubahkan kamu. Seringkali orang terkondisi dengan keadaan, makanya dia ikut dengan keadaan. Saya ulang ya. Terkondisi oleh keadaan, makanya ikut keadaan. Di dalam nama Yesus saya akan mengajarkan kepada jemaat, jangan pernah kamu yang punya roh penguasa, conquer, ditaklukkan oleh keadaan. Maka itu nggak sesuai dengan firman. Kata Tuhan memberikan kamu roh yang menaklukkan. Amen. Bukan roh yang dikalahkan oleh keadaan. Seringkali saya melihat ketika para pelayan Tuhan, dia gimana ya? Dia bilang, Pak, ini kan saya nggak punya uang dan sebagainya. Aduh, tadi dikalahkan oleh cuaca. Kedua dikalahkan oleh uang. Pak, Bu, kamu punya mulut kan? Kenapa kamu nggak coba perintahkan, Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus berkat akan tercurah buat aku. Kenapa kamu nggak coba? Pilih mana? Daripada terus mengeluh atau daripada mengatakan firman? Kalau saya jadi Anda, lebih baik saya memperkatakan firman dan mulai bangun dan memperkatakan firman. Ubah, semuanya pasti berubah. Saya kesaksian terakhir, saya tutup. Pemain musik boleh maju ke depan. Khususnya keyboard. Kami di Kalimantan Barat terkenal dengan pembakaran di hutan. Ini fakta, saya bukan menjelekkan daerah saya. Fakta. Beberapa tahun pasti ada asap banyak. Dan asap itu sampai ke Malaysia, Singapura. Di F bro, boleh iringi saya. Slow aja musiknya, tolong jangan terlalu melebihi saya suaranya. Selalu ada asap. Anda tahu dari Bandara Supadio udah penuh dengan asap. Kadang pesawat nggak bisa turun, harus putar-putar dulu. Kau bisa membayangkan kondisi sangat buruk kan? Suatu hari istri saya ngeluh-ngeluh, bilang, iya tuh kita bisa sakit ispa nih. Lalu saya bilang sama dia begini, udahlah, daripada kita mengeluh, ubahkan keadaan ini. Dengan cara apa? Panggil hujan turun. Lalu dalam perjalanan pelayanan saya ke sebuah gereja, ada sebuah motor di depan yang mengantar saya untuk pergi ke gereja pelayanan. Dia tunjuk jalan buat saya. Saya nggak pernah lupa. Saya arahkan tangan saya ke kaca bersama istri saya. Saya bilang, kita berdoa minta hujan turun. Dalam nama Yesus, hujan turun. Tiba-tiba baru nggak sampai 1 kilo dari langit dilempar satu titik air. Saya ketika melihat itu, saya punya iman langsung naik 100%. Tadinya mungkin cuma 75. Setelah saya lihat satu titik air, saya lihat itu memacu semangat saya lebih lagi percaya. Saya tunggu saja. Baru satu titik itu, jalan berapa ratus meter langsung buah, hujan semua. Saya nggak pernah lupa apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Orang yang ngantar saya basah semua. Sampai ke gereja, Pak Gembalanya bilang, aduh, kami sudah berdoa jangan hujan. Ya, kan banyak asap Pak Gembala dalam hati saya. Lalu, kenapa
dia suami istri ngeluh-ngeluh. Saya masuk ke toilet. Saya bilang, Tuhan, kasihanilah umatmu. Mau datang KKR nggak bisa. Sekarang hentikan hujan itu. Keluar dari toilet, berhenti semua. Anda bilang, gak mungkin Pak. Minta maaf ya, saya punya saksi hidupnya. Istri saya tidak mau saya berbohong. Buat apa saya berbohong? Saya mengalami kuasa itu. Sekarang saya sudah ajar pada jemaat di tempat ini. Singkat saja, tidak apa-apa. Saya rindu jemaat Anda mengalami kuasanya. Jadi jangan lagi berdoa mengemis-mengemis pada Tuhan. Kau punya kuasa, kau punya mulut, kau punya iman. Oh Pak, nggak punya iman. Baca Alkitab, timbulkan iman. Timbulkan iman. Baca bersuara, jangan dalam hati. Kau baca yang bersuara, masuk di hatimu, menguatkan kamu. Sehingga kamu punya alasan untuk kamu beriman. Ketika kau bilang, dalam nama Yesus, keuanganku diberkati. Dalam nama Yesus, sakit penyakitku sembuh. Dalam nama Yesus, keluargaku yang berantakan ini pulih. Dalam nama Yesus, suamiku yang pergi kembali. Bisa? Bisa. Saya Evangelis Hendrik Williverty sudah keliling kemana-mana, dan saya sudah membuktikan ada orang yang saya panggil pulang dari Barito Timur. Dia ada di di Pangkalan Bun, jauh sekali. Pulang ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya adakah iman di hatimu? Siapa saat ini yang sudah mendengar firman Tuhan, kemudian Anda berkata, Pastor, saya mau minta didoakan. Saya punya sakit. Saya akan maju ke depan. Jangan lama-lama, karena waktu terbatas. Yang punya sakit, yang mau didoakan, maju ke depan.